Untuk kali ini kita akan coba belajar untuk painting awan ya. Oke, halo semua, selamat datang kembali di kelas Open Course Carrot Academy ya. Kita berjumpa lagi nih untuk belajar sesuatu yang baru ya. Kali ini kakak akan coba menjelaskan proses atau step by step yang akan kita tempuh untuk menggambar awan. Untuk media kali ini kita akan coba pakai media digital ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Untuk kali ini kita nggak akan cuman pakai brush, kita akan coba pakai alat-alat yang mungkin kalian sebelumnya belum familiar gitu ya. Ntar kakak coba tunjukkan juga untuk cara pemakaian alat-alat tersebut ya. Misalkan kayak pemakaian dari lasso, terus dari pemakaian opacity juga. Nah, ntar kita akan coba praktekkan atau kita coba aplikasikan di teknik painting awan kali ini. Kita langsung mulai aja. Oh ya, kalau kalian ada aplikasi yang lain juga bisa, seharusnya setiap aplikasi itu punya tools yang fundamental untuk digital ya. Seperti kayak penggunaan lasso, sama untuk pengaturan opacity dan brushnya ya. Jadi apapun aplikasi yang kalian pakai itu bisa aja. Kita akan langsung masuk aja. Untuk step pertamanya ini kakak udah siapkan base untuk bagian tanahnya ya. Karena kita nggak fokus di bagian tanah, jadi kita kayak bisa sediakan aja dulu untuk base-nya seperti ini. Kita akan coba fokus di bagian awannya atau penggambaran awannya. Untuk step awalnya kakak mau bikin layer baru dulu. Layernya ini kakak akan namain untuk layer background. Background. Nah, background ini berfungsi nggak cuma kayak awannya ya, tapi apapun yang ada di belakang tanah tersebut. Tanah ini ya. Jadi, misalkan bagian langitnya, bagian bintang-bintangnya gitu, kita bisa tambahkan ntar ya. Untuk kali ini kita akan coba polosan aja. Ini untuk background kita akan taruh di bawah layer groundnya ya. Aku rename dulu, ini ground. Terus kita akan coba fill keseluruhan layer background ini dengan flat warna yang lebih dingin ya. Kira-kira seperti inilah warnanya ya. Pakai brush yang lebih padat seperti ini. Nah, brushnya ini bisa kita langsung fill keseluruhan seperti ini. Kakak mau buat awan itu dia lebih biru deh. Untuk materi hari ini, kakak sarankan kalian ada juga referensi yang bisa kalian lihat untuk penggambaran awan ya. Misalkan untuk kalau kalian belum kebayang untuk pemilihan warnanya bisa kalian lihat aja atau ambil dari referensinya juga nggak apa-apa. Kita akan fokus dengan cara pembuatannya aja kan untuk kayak mencari warnanya gitu kan ya. Terus kita akan coba tambahkan warna yang lebih gelap sedikit ya. Kita akan coba tambahkan warna yang lebih gelap sedikit di bagian background awannya. Kita bisa pakai airbrush aja seperti ini untuk bikin gradasi yang cukup halus ya. Kira seperti ini. Kita akan lanjut ke step selanjutnya di mana kita akan coba langsung membuat awan. Kita bikin layer baru dulu seperti ini, terus aku namain layer awan atau clouds ya. Kita akan fokus dulu di bentuknya atau shape awannya. Karena kita fokus ke bentuknya, kita nggak akan lama-lama gitu ya dalam kayak membuat sketsanya atau dari membuat fill warnanya gitu atau base colornya. Di sini kakak akan mengajarkan cara teknik pemakaian lasso untuk membuat shape atau shape development dari apa yang mau kita buat. Misalkan kalau kakak mau buat awan, yang perlu kalian ketahui dari awan itu dia bentuknya lebih bulat ya, lebih puffy gitu. Dengan pengetahuan itu kita akan coba membuat bentuk yang lebih puffy dengan menggunakan lasso ini. Kakak bikin dia lebih membulat gitu ya. Ini untuk bentuknya bisa divariasikan aja. Kita udah dapat area yang ingin kita pakai untuk membuat awan. Ini ntar berfungsi untuk pembuatan
ininya ya, shape keseluruhan dari awannya. Kita juga bisa tambahkan kayak ada shape yang lebih keluar seperti ini. Ada shape yang lebih keluar seperti ini, ada shape lebih detail lagi, lebih kecil lagi. Kita juga bisa untuk kayak membentuk bagian yang lebih masuk ke dalam seperti ini ya. Kita bisa membuat bagian yang lebih masuk ke dalam lagi seperti ini. Jadi kita bisa kayak mainkan shape-nya. Ini. Kita bisa mainkan bentuk yang kita inginkan tanpa kayak mengabaikan karakteristik dari awan tersebut ya. Terus kita bisa bikin bagian awan yang lainnya nih. Terus ke awan yang lain. Ini aku akan bikin awan yang bawahnya itu agak lurus sedikit ya. Karena dia dipengaruhi oleh dari karakteristik awannya sendiri. Kayak dia nggak cuma puffy seperti ini. Ada juga bagian yang lebih seperti tertarik gitu atau ke stretch gitu. Kakak akan buat seperti ini. Terus kakak lanjut di bagian awan yang lainnya. Ini kayak kita bisa main-mainkan shape-nya ya. Kita bisa main-mainkan untuk shape awalnya seperti ini. Kita juga bisa masukkan kayak bentuk awan yang lebih lurus seperti ini. Kita coba masukkan beberapa jenis awan agar keseluruhan komposisinya itu bisa kayak imbang gitu ya, atau bisa kayak penuh gitu. Kalau udah kita akan coba langsung fill warnanya ya, warna dasarnya seperti ini. Untuk warna dasarnya kita pilih warna yang cukup di tengah gitu ya, atau mid gitu. Nah, seperti ini nih. Jadi dia nggak terlalu putih, dia nggak terlalu hitam juga. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya. Terus kakak pakainya masih kayak di spektrum warna dingin ya. Jadi kalau kalian tahu ada dua mood warna yang itu mood warna dingin dan mood warna yang hangat ya. Jadi warna hangat itu kayak dari warna merah ke warna hijau, terus biru, ungu. Habis itu kita kan udah dapet nih shape-nya. Kita akan coba kasih warna yang lebih terang gitu ya. Selanjutnya kita akan kasih warna yang lebih bervariasi gitu. Bisa dibilang kayak warna komplementernya gitu ya. Kakak coba kasih ubah warnanya ke spektrum yang lebih hangat seperti ini. Oh ya, kalian bisa juga di clipping atau lock transparent pixel kalau kalian pakai CSV juga. Kalau di aplikasi lain namanya itu biasanya alpha lock ya. Alpha lock seperti ini biar kayak yang kalian warna itu nggak keluar dari garis ya. Atau nggak keluar dari shape yang udah kita bentuk. Kakak akan coba kasih warna yang sedikit hangat di bagian bawah. Biar kayak warnanya itu dia lebih bervariasi. Tuh kakak coba kasih warna yang lebih terang di atas. Hampir sama kayak masih warna hangat gitu ya, tapi dia cukup terang. Kita akan coba kasih untuk bagian gelap terangnya ya. Untuk bagian gelap terangnya, kolomnya kakak lepas dulu seperti ini. Terus kita bisa fokus ke bentuk atau shape awannya. Kayak gelap terang awan. Ini kakak mulai dari warna terangnya dulu. Kalian bisa pakai brush yang bertekstur ya. Menyesuaikan aja dari tekstur awannya.
agar kayak awan yang kita buat itu bisa lebih believable. Kakak fokus di bagian arah datang cahayanya dulu. Kira-kira arah datang cahayanya itu ada di sini nih, Kak. Ada di sini ya. Jadi kakak fokusnya bagian terangnya itu ada di sisi bagian di sini aja dulu. Untuk mayoritas bagian terangnya. Nah, kalian juga bisa tambahkan warna yang agak terang di bagian dalamnya seperti ini ya. Perhatikan shape yang kakak buat, shape-nya itu dia masih tetap sama karakteristik awannya. Dia kayak menggelembung gitu, kayak curvy. Kita juga bisa blend beberapa bagian ujungnya ya. Di blendnya bisa kayak pakai brush, pakai digital painting seperti ini. Bisa juga pakai blur tool ya. Jadi kalau kakak sarankan, kalian coba blending pakai brush seperti ini deh. Kalian bisa manfaatkan color seperti ini atau ini ya, atau color pick untuk blending warnanya. Misalkan kalian pilih warna yang lebih terang, terus warna yang lebih gelap, terus kalian blend seperti manual di sini. Terus kalian pilih warna yang ada di tengahnya. Sekarang kalian bisa lanjut ke render keseluruhannya. Jadi kalian nikmati aja proses rendernya seperti ini. Nah, kalian juga bisa kayak keluarkan shape-nya ya. Jadi nggak harus ngikutin dari shape dasarnya seperti ini. Kalian juga bisa kayak keluarkan beberapa shape-shape kecil. Misalkan kayak kakak buat awan yang ketarik di sini ya. Terus kakak hapus beberapa bagian seperti ini. Nah, itu bisa juga biar kayak menambah kesan karakteristik awannya ya. Kalian juga bisa perhatikan di sini kakak makin ke bawah, ke bagian bawah seperti ini, dia warnanya makin gelap. Itu karena kita semakin jauh dari sumber cahayanya ya. Dan sampai ke bawah sini bagian bentuk awannya ini dia udah mulai perlahan-lahan menghilang nih. Jadi nggak apa-apa nggak diterusin sampai ke bawah juga kita fokus ke bagian-bagian tertentu aja. Bahkan bagian yang dekat dengan sumber cahaya ya. Terus ini kan kita tambahkan tadi bagian kayak warna hangatnya ya di bawah ya. Nah, kita akan coba bentuk shape awannya juga di bawah. Meskipun dia nggak terlalu kelihatan seperti ini, dia kayak bisa menambah kesan ininya ya, kesan dari lighting yang lebih believable gitu. Kita juga bisa tambahkan kayak bagian terang di bawahnya agak terang gitu ya. Nah, jadi nggak cuman kayak dari brushnya juga, kalian juga bisa kayak manfaatkan dari penghapusnya juga ya, kayak erasernya seperti ini. Jadi kita hapus bentuk-bentuk untuk membuat bentuk yang lebih believable lagi gitu. Jadi kita manfaatkan antara brush dan erasernya. Lebih bagus lagi kalau kalian erasernya itu bisa ditambahkan tekstur juga ya. Jadi kayak pas menghapus itu dia juga bertekstur seperti ini. Jadi kayak mempertahankan teksturnya. Nah, ini kita udah kira-kira kurang lebih di bagian awan utamanya ya.
Kalau udah, kita akan coba lanjut di bagian awan-awan yang lebih kecil. Bagian awan besarnya ya. Kita akan tambahin sedikit detail-detail kecil aja. Untuk bagian awan yang lain, kira-kira kurang lebih stepnya sama ya. Kita mulai dari bagian yang paling terang dulu, si shape-nya yang lebih kelihatan di bagian tersebut. Kalian bisa juga bikin beberapa shape awan yang lebih tipis ya di beberapa bagian seperti ini. Terus untuk bagian awan yang lebih ke stretch gitu ya, atau yang lebih ketarik, kita akan coba manfaatkan yang namanya opacity dari brush kita. Kita coba turunkan menjadi kayak kira-kira 50% lah ya. 50%. Nah, kalau kita turunkan opacity-nya seperti ini, kita akan mendapatkan hasil tarikan dengan warna yang agak transparan ya. Lebih tepatnya 50% dari uh, warna yang sebenarnya gitu. 50% dari uh, keseluruhan warnanya. Jadi kayak yang keluar itu cuma 50%-nya. Kita akan coba pakai metode ini untuk membuat karakteristik awan yang lebih ngeblur seperti ini ya. Cuman kayak dari brushnya aja penghapusnya juga bisa ya. Kayak diturunkan dari opacity-nya juga. Kalau kalian notice di sini kakak nggak pakai kayak blending tool atau blur tool sama sekali ya. Jadi kakak blendingnya lebih ke manual. Jadi kakak cuma mainkan dari opacity sama karakteristik brush yang kakak pakai ya. Bisa juga kakak buat agak transparan seperti ini. Kira-kira bentar lagi kita selesai dengan painting awannya nih. Kita akan coba bikin kayak beberapa tambahan mungkin di bagian background dari awannya. Misalkan kita punya awan yang lebih tipis lagi nih. Kita akan coba bikin di bagian layer baru, terus kita pindahkan ke belakang layer awan atau ke bawah layer awan. Ini misalkan kayak kita namakan secondary cloud. Jadi kayak awan pendukung gitu ya. Kita akan coba buat di belakangnya seperti ini. Kayak di antara awan-awan ini ada awan yang lebih tipis lagi. Ini dia kayak lebih sebagai pendukung aja gitu ya. Jadi kayak hampir nggak kelihatan gitu. Oh iya, kakak lupa balikin lagi opacity-nya seperti semula ya. Biar kayak kita nggak kesusahan untuk membuat stroke-nya. Oke, ini kira-kira seperti ini ya. Nah, awan yang di belakangnya ini atau secondary-nya ini bisa kayak diturunkan juga opacity-nya sedemikian rupa agar kita bisa kayak atur gitu ya. Kita atur agar seberapa terlihatkah awan tersebut. Mungkin itu aja untuk materi kita pada video ini. Jadi untuk video kali ini kita udah coba kayak painting background awan ya secara step by step mengikuti instruksi dari kakak juga tadi. Untuk kalian yang udah menonton atau mengikuti cara painting awan secara digital ini ya, kita akan coba ringkas materi yang udah kita pelajari. Jadi yang pertama itu gak kayak cuman painting awan secara ini ya, secara fokus gitu, kita juga kayak bisa belajar tool-tool lain. Misalkan kita belajar pakai
tool lasso untuk mendevelop shape-nya. Terus juga kita bisa manfaatkan opacity untuk membentuk karakteristik tertentu, karakteristik yang lebih transparan dan juga kayak painting yang lebih berkarakteristik gitu. Jadi yang pertama itu kita sudah belajar kayak shape development dari awan itu sendiri, terus dari kayak pembuatan gelap terangnya atau value-nya. Terus kita juga belajar sedikit tentang pemanfaatan warna yang lebih bervariasi ya, atau warna komplementer, warna yang berlawanan gitu. Kurang lebih itu yang kita pelajari hari ini. Sekian untuk video kali ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar aja, oke? Nah, sampai jumpa di materi Carrot Academy Open Course selanjutnya ya. Bye-bye.